Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pukul 1:30 siang tadi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata, sepanjang November 2021, terjadi 424 bencana di Indonesia. Polisi beguk 2 tersangka kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi Sabtu siang tadi pukul 1:30. Erupsi Semeru diawali dengan keluarnya laharan berupa guguran awan panas pekat. BPBD, TNI, dan Polri berupaya mengevakuasi warga sekitar lereng gunung. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Inilah detik-detik terjadinya erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu 4 Desember pukul 1:30 siang tadi. Erupsi diawali dengan kejadian laharan berupa guguran awan panas serta tertutup kabut. Hingga kini awan panas guguran Semeru mengarah ke Besuk Kobokan masih terus berlangsung. Dari data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, terjadi 54 kali gempa letusan atau erupsi dengan amplitude 11-12 mm. Dengan durasi gempa 85 hingga 130 detik. 4 kali gempa guguran dengan amplitude 3-4 mm. Dengan durasi gempa 40-75 detik. 18 kali gempa hembusan dengan amplitude 2 hingga 7 mm. Dengan durasi gempa 6 hingga 155 detik. Pihak BPBD setempat, TNI, Polri bersama instansi lainnya masih berupaya mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar lereng Gunung Semeru. Ya Allah, Buri Allah. Kantor Allahu Berita Akbar. Antara UTV mengabarkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata, sepanjang November 2021 telah terjadi 424 bencana di Indonesia. Bencana yang didominasi banjir ini mengakibatkan 35 orang meninggal dunia maupun hilang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendata telah terjadi 424 bencana di tanah air sepanjang November 2021. Bencana terdiri dari 202 bencana banjir, 133 longsor, 79 angin kencang, 5 kebakaran hutan dan lahan, 4 gelombang air pasang, dan 1 kejadian gempa bumi. Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya Putra mengatakan, bencana banjir mendominasi telah menyebabkan 35 orang meninggal dunia maupun hilang. 62 orang diantaranya mengalami luka-luka dan lebih dari 670.000 jiwa mengungsi, serta 1.124 rumah rusak. Hingga saat ini masih terdapat sebagian daerah terdampak bencana, terutama bencana banjir, longsor, dan angin kencang. Sampai 2 Desember ini ada 29 titik banjir gitu ya, yang masih menonjol. Kemudian untuk angin puting beliung masih ada 5 kejadian yang masih menonjol yang dilaporkan hingga hari ini. Kemudian tanah longsor ada 6 kejadian. Bencana yang terjadi sepanjang November 2021 ini meningkat 19,4% dibanding periode 2020 lalu, yakni 355 bencana. Bambang menilai perlunya sinergitas mitigasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana mendatang. Mengingat, berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak semi hujan diprediksi terjadi di awal tahun hingga Februari mendatang. Pada bulan tersebut, diprediksi intensitas curah hujan meningkat 70 hingga lebih dari 100% dibandingkan dengan kondisi normal. Hal ini dikarenakan beriringan dengan fenomena La Nina.
Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Tim Unit Reskrim Polsek Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau membekuk 2 tersangka kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur. Kasus ini terungkap berawal dari kecurigaan orang tua korban terkait isi percakapan di telepon seluler milik korban. Tim Unit Reskrim Polsek Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau membekuk RS dan WIC, 2 tersangka kasus ruda paksa terhadap anak di bawah umur. Kapolsek Nongsa AKP Yudi Arfian dalam konferensi pers pada Jumat 3 Desember mengatakan, dari hasil penyidikan pengungkapan kasus ini berawal dari kecurigaan orang tua korban pada isi pesan singkat di telepon seluler korban. Keluarga korban menemukan pembicaraan yang dinilai aneh berupa percakapan orang dewasa antara tersangka RS dan korban. Atas temuan itu, orang tua korban menginterogasi anaknya perihal pesan singkat tersebut, hingga akhirnya melaporkan kejadian dugaan ruda paksa yang menimpa anaknya ke Polsek Nongsa. Atas laporan tersebut, polisi melakukan pengusutan dan berhasil menangkap kedua tersangka serta mengamankan sejumlah barang bukti. Asal mulanya setelah berjanjian dengan salah satu tersangka, ketemulah di lapangan bola. Tersangka ini sudah ngajak temannya yang atas inisial RS ini, ngajak temannya. Kemudian pertama sekali yang melakukan persetubuhan adalah inisial WIC, yang RS ini nunggu di atas motor karena dia juga tidak tahan lagi, sehingga dia langsung masuk melihat temannya lagi bersetubuh. Setelah temannya bersetubuh, dia juga minta jatah juga. Kini kedua tersangka ditahan di ruang tahanan Polsek Nongsa untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Kondisi rumah tahfiz Quran Darussaadah Bintan Kepulauan Riau memprihatinkan. Meski miliaran rupiah dianggarkan untuk pembangunannya, atap bangunan rumah tahfiz ini bocor. Beginilah kondisi atap rumah tahfiz Quran Darussaadah yang berada di Kelurahan Sailekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sudah dalam keadaan bocor. Saat hujan turun, plafon rumah tahfiz tersebut juga alami kebocoran. Padahal, pembangunannya sudah 3 kali dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bintan. Namun, hingga kini kondisinya sangat memprihatinkan. Berdasarkan pantauan dari website layanan pengadaan secara elektronik, LPSE Kabupaten Bintan, Pemkab Bintan mulai menganggarkan pembangunan rumah tahfiz tersebut melalui APBD 2017 sekitar 2 miliar rupiah. Selanjutnya, Pemkab Bintan kembali menganggarkan sekitar 2,4 miliar rupiah di APBD 2018. Kemudian, kembali dianggarkan melalui APBD 2019 sekitar 2,2 miliar rupiah. Namun hingga kini, kondisi rumah tahfiz tersebut sangat memprihatinkan. Dari pantauan di lokasi, terlihat banyak plafon yang sudah bolong dan pecah hingga serpihannya berserakan di lantai. Di sini bisa kita lihat setiap jendelanya itu belum ada kanopi ya. Belum ada kanopi. Jadi kalau misal hujan berangin itu kita kebanjiran, Bang. Kebanjiran, dan itu salah satu yang saya ajukan kemarin 1 bulan yang lalu. Terus perbaikan atap, terus ada beberapa kayak misalnya penangkal petir yang tinggi kali. Di sini belum ada gitu. Itu udah saya ajukan. Pelaksana tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bintan, Indra Gunawan menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menginventarisir bagian bangunan mana saja yang mengalami kerusakan. Kita lagi menginventarisir bagian-bagian mana yang rusak, nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan. Dan hal ini adalah memang di Prokim atau di Sekda akan kita sampaikan, karena bangunan itu awalnya dibangun dari Prokim, kemudian proses penyerahan setelah terima hibah ini, akhirnya aset, setelah terima aset di Sekda Bintan. Nanti proses kita akan tetap membenahi
dengan bangunan-bangunan yang memang kurang maksimal. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV melaporkan. Polres Bintan memusnahkan narkoba jenis sabu seberat 3,35 kg dan ribuan pil ekstasi serta psikotropika golongan 2. Barang haram tersebut merupakan hasil pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bintan sejak Januari hingga Desember 2021. Polres Bintan memusnahkan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi serta psikotropika yang merupakan hasil tangkapan sejak Januari hingga Desember 2021. Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan itu merupakan hasil kerjasama antara pihak kepolisian dan juga masyarakat. Menurutnya, sinergitas Polri dan masyarakat sangat berperan aktif dalam memberantas tindak pidana narkotika di wilayah Bintan tersebut. Lebih 3,35 kg sabu, 1.200 pil heavy 5 yang tadi kita sudah dapat penetapan dari laboratorium merupakan jenis psikotropika golongan 2. Jadi di pil itu pun juga terkategori golongan 2. Kemudian untuk ekstasi kurang lebih 199. Ini jumlah ganjil karena ada yang kita sisihkan juga untuk kegiatan pengecekan laboratorium. Sementara itu, PLT Bupati Bintan Robi Kurniawan mengaku dirinya sangat mengapresiasi kinerja Polres Bintan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Bintan. Berkat kerja keras dan sinergitas dan sekali lagi kerja keras dari Polres Bintan, alhamdulillah sudah banyak generasi yang bisa kita selamatkan dengan salah satunya pemusnahan barang bukti. Kami harapkan kita semua terus bersinergi untuk menjaga Kabupaten Bintan yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Dinas Sosial Kabupaten Natuna menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Bantuan tersebut berupa nasi bungkus dan makanan cepat saji. Masyarakat memberikan apresiasi atas gerak cepat Dinas Sosial untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir. Bantuan sembako tersebut diberikan langsung oleh PLT Camat Bunguran Timur Hamid Hasnan. Sembako yang diberikan berupa mie instan, air mineral, sarden, minyak goreng, kecap, dan roti. Penyaluran bantuan sembako ini juga dibantu oleh pihak kepolisian setempat. Bantuan sembako ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Natuna kepada masyarakat yang terdampak banjir. Salah seorang warga Mualimin menyampaikan terima kasih telah diberikan bantuan tersebut karena dapat meringankan beban mereka. Ya, kita sangat berterima kasih atas bantuan yang telah diberi oleh Dinas Sosial. Jadi kami semua mengucap terima kasih atas bantuan ini. PLT Camat Bunguran Timur Hamid Hasnan menjelaskan, bantuan sembako yang diberikan di Dusun Mahlikia sebanyak 12 kepala keluarga. Untuk warga Dusun Mahlikia ini, ya Kampung Kempak namanya. Hari ini kita bantu dari Dinas Sosial melalui kecamatan 12 KK, 12 paket makan makanan ringan seperti yang dilihat itu. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Berbagai cara warga menyampaikan aspirasi dan kritikan, salah satunya seperti warga di perumahan Mahkota Alam Raya Tanjung Pinang. Warga memasangkan spanduk keluhan kepada Wali Kota Tanjung Pinang dan pengembang perumahan, dikarenakan jalan di pemukiman tersebut rusak dan tak kunjung diperbaiki. Inilah cara warga perumahan Mahkota Alam Raya Tanjung Pinang menyampaikan aspirasi kepada Wali Kota Tanjung Pinang dan pengembang perumahan yang tak kunjung menanggapi keluhan warga.
Lebih dari seminggu, warga membentangkan spanduk keluhan di pintu masuk perumahan tersebut dengan harapan mendapat tanggapan dari pemerintah setempat dan pengembang perumahan. Menurut warga, jalan perumahan ini tidak pernah diperbaiki pengembang sejak 2008. Selain itu, kondisi jalan rusak dinilai mengganggu kenyamanan dan membahayakan warga yang melintas. Kalau titik rusak itu, kalau untuk jalan utama ini boleh dibilang itu sudah 80%. Oh, 80% rusak 80%. gitu berarti. Dalam kategori rusak itu aspalnya tidak bagus. Dan juga ditambah berlubang-lubang gitu. Memang masih bisa gunakan kendaraan, masih bisa kita jalankan. Cuman posisi kita udah tidak nyaman. Selama ini, warga hanya memperbaiki jalan dan sejumlah fasilitas lainnya dengan biaya swadaya. Kondisi itu pun sebelumnya sudah sempat dikomunikasikan dengan pihak pengembang perumahan. Namun hingga saat ini, pihak pengembang tak kunjung mengambil tindakan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Presiden Joko Widodo mengarahkan agar ke depan Indonesia bergerak menuju ke arah ekonomi hijau. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia 2021 di Kabupaten Badung, Bali pada 3 Desember. Presiden Joko Widodo menilai Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi hijau atau disebut energi terbarukan. Jokowi mengatakan, potensi untuk mencapai energi hijau di Indonesia seperti potensi hidro yang terdapat di 4.400 sungai. Salah satu contoh pemanfaatan potensi hidro adalah Sungai Maberamo di Papua, yang mampu menghasilkan energi listrik 24.000 MW. Selain itu, terdapat geotermal yang belum dimanfaatkan dengan kekuatan 29.000 MW, yang saat ini baru terpakai sekitar 2.000 atau belum sampai 10%. Jokowi berharap Indonesia harus siap memulai transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan sesuai arah gerak dunia. Sebab itu secepatnya kita harus mulai geser arah ekonomi kita sesuai dengan yang tadi akan kita bicarakan di G20. Jokowi juga meminta agar Kamar Dagang dan Industri Indonesia dapat memfokuskan program yang berkaitan dengan reformasi ekonomi, reformasi struktural, dan pendamping UMKM, serta transformasi ekonomi. Sehingga kebutuhan dan keinginan pelaku ekonomi dapat sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dari Badung, Bali, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Turnamen AS Dojo Champions seprovinsi Kepulauan Riau pada Sabtu 4 Desember digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Seluruh atlet yang bertanding harus menunjukkan surat vaksin untuk masuk ke dalam arena pertandingan. Sayyidina Ali selaku pemilik CM AS Dojo serta penyelenggara pertandingan AS Dojo MMA Champion mengatakan, seluruh persyaratan untuk menggelar turnamen ini sudah dipenuhi oleh panitia penyelenggara. Seluruh atlet dan ofisial tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat, serta diawasi oleh pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Mulai dari izin semua, dari BNPB apa semua diatur. Setelah itu melalui proses, barulah dapat kita semacam mengadakan acara ini. Tapi dari kepolisian tetap menurunkan pengamanan. Di situ diperintahkan taat prokes, mulai dari cuci tangan, pakai masker, sanitizer, menjaga jarak. Nah, itu semua dari kepolisian tetap menyarankan ke bawah. Untuk dari petugas kesehatan ada nggak Pak yang datang ke sini untuk mengecek? Kesehatan ada. Itu disediain Pak ya? Dari Dinkesnya. Dari Dinkes? Ya, karena dari kepolisian kemarin menyarankan Dinas Kesehatan harus ada. Ali menambahkan para atlet dari luar daerah yang ingin menjadi peserta harus menunjukkan sertifikat vaksin sesampainya di pelabuhan dan dicek kembali saat memasuki arena pertandingan. Saya menyarankan sertifikat vaksin itu sudah diserahkan ke rekeningnya masing-masing. Setelah itu dari pelabuhan dicek lagi mau masuk ke Tanjung Pinang. Nah, dari
dari sini lagi dinaikkan lagi ke Dinkes sebelum diperiksa. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Sebanyak 140 pelukis dari berbagai provinsi meramaikan Pasar Seni Lukis Indonesia tahun 2021 di Surabaya. Pasar Seni Lukis Indonesia merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 140 pelukis dari berbagai provinsi meramaikan Pasar Seni Lukis Indonesia tahun 2021 yang digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Pasar Seni Lukis Indonesia tersebut digelar selama 10 hari mulai tanggal 3 hingga 12 Desember di Surabaya. PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Cahyono mengatakan, Pasar Seni Lukis Indonesia ini sebagai wadah untuk mempertemukan seniman lukis dengan pembeli atau penggemar lukisan. Pasalnya, hampir 2 tahun penyelenggaraan Pasar Seni Lukis Indonesia sempat terhenti. Salah satunya akibat terdampak pandemi COVID-19. Apa yang dilakukan oleh seniman ini sebenarnya tidak mempunyai harapan secara finansial. Dia memang seniman, jadi tapi kalau eksplorasinya, goresan-goresannya mereka itu diakui, dibeli, itu merasa diakui. Dan seniman pada saat pandemi ini kan tidak bisa apa-apa. Gores seperti konser 7 ruang ya konsernya di ruang tertutup. Lain dengan live ini dia masih bisa komunikasi dengan nonton, dia bisa komunikasi dengan penggemar lukisannya. Inilah yang membuat otak kiri dan kanannya menjadi seimbang. Sementara itu, penyelenggaraan Pasar Seni Lukis Indonesia diharapkan tidak hanya membuka peluang ekonomi, khususnya bagi para pelukis, melainkan juga sebagai ajang penyegaran antar seniman dan penggemar lukisan. Kami tidak mengkuratori harus pelukis ini, harus ke banyak mahasiswa, kelompok, kita beri kesempatan untuk belajar pada seniman-seniman yang senior. Pelukis muda, pelukis senior. Pelukis muda, pelajar, sampai pelukis ini dijual nanti? Iya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam, Kepulauan Riau mengalami penurunan pada Agustus 2021 dibandingkan Agustus tahun 2020. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional, pada Jumat 2 Desember 2021, tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam, Kepulauan Riau mengalami penurunan pada Agustus 2021 dibandingkan Agustus tahun 2020. BPS mencatat 94.384 orang menganggur dari 810.577 orang angkatan kerja. Terdata sebanyak 719.193 orang bekerja. Sementara, tingkat pengangguran terbuka di Kota Batam tercatat sebesar 11,64% pada Agustus 2021. Angka ini turun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 11,79%. Di Kota Batam tahun 2021, tepatnya di bulan Agustus yang kami adakan survei Angkatan Kerja Nasional, itu menghasilkan angka pengangguran kita khususnya di Kota Batam itu sebesar 94.384 orang yang menganggur di Kota Batam dari 810.577 orang angkatan kerja. Meskipun persentase pengangguran di Kota Batam mengalami penurunan, namun secara kumulatif mengalami kenaikan. BPS mendata secara kumulatif jumlah angkatan kerja Batam di tahun 2021 sebanyak 810.557 orang, naik 65.032 orang dibanding Agustus 2020. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan.
Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.